Saya ingin menanyakan Bante menjelaskan tentang 3 api penderitaan, di mana ada api keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Yang saya agak sedikit saya mention ini adalah api kebencian, Bante. Kita sebagai Buddhis, kita tentu saja diajarkan mengembangkan metta ya Bante, untuk sebagai penangkisnya ya. Tetapi terkadang kalau dalam hal praktek, terutama di kalangan Buddhis itu sendiri, itu tidak gampang Bante. Dan nampaknya api kebencian inilah sampai membuat orang itu bisa menahan kebenciannya bertahun-tahun gitu Bante. Nah, apa yang kita harus sikapi ya terhadap orang-orang di kalangan kita sendiri aja dah Bante. Kita nggak perlu keluar. Karena kan kita menekankan kembangkan metta. Nah itu bagaimana Bante? Terima kasih. Nah, ciri dari seseorang mengembangkan metta, ya. Ciri dari orang mengembangkan metta. Kenapa kita mengembangkan metta? Itu ada alasannya. 1, tahu bahaya dari kebencian, tahu bahaya dari kemarahan. Kalau seseorang tahu bahaya dari kebencian, tahu bahaya dari kemarahan, apakah seseorang itu ada kebencian? Maksudnya kita tahu tapi tidak yakin itu loh. Ya saya tahu Bante marah itu tidak baik, tapi saya, mulai tapi saya. Ya, kita tahu tapi kita tidak yakin. Dan untuk mendapatkan level sampai keyakinan, itulah butuh pengulangan. Direnungkan bahaya dari kebencian. Ya, orang benci itu ada bahayanya, orang marah itu banyak ruginya. Bahkan ada salah satu sutta nih di dalam kitab suci berkenaan dengan bahaya dari kemarahan. Orang yang marah itu tidak punya teman. Kalau orang sering marah-marah tidak akan punya teman. Coba aja. Mana yang cocok? Oh saya suka loh sama dia. Soalnya dia suka marah-marah. Ada? Oh dia itu best friend Bante sama saya. Soalnya saya suka dia. Kenapa? Dia itu suka marah-marah. Tidak ada. Yang ada orang marah-marah akan dijauhi. Tidak usah jauh-jauh, di rumah. Kalau ada suami istri di rumah, ada anak. Suami mungkin sedang marah. Anak berani keluar? Dengar orang tuanya marah, mending di kamar aja. Jadi orang marah itu 1, dia tidak punya teman. 2, kalau orang marah-marah tidurnya tidak nyenyak. 3, kalau orang marah itu wajahnya tidak enak dipandang. Berikutnya disampaikan yang lebih parah lagi. Kalau orang menyimpan kemarahan dan kebencian, ketika hancurnya tubuh jasmani, lahir kembali di alam neraka. Ini perlu direnungkan tentang bahaya kebencian. Supaya apa? Bukan menjadi tahu tapi jadi yakin. Karena sesuatu yang diulang-ulang itu akan jadi keyakinan. Makanya kadang-kadang kita nih lebih suka mengulang-ulang yang baik atau yang buruk. Pokoknya saya tidak bisa maafin dia. Sampai kapanpun saya tidak bisa maafin dia. Anda tahu, tapi kenapa Anda sulit melepaskannya? Sudah jadi keyakinan Anda tidak bisa. Kemana-mana nama orang itu Anda bawa. Aku tidak suka. Makan ingat namanya, mandi ingat namanya, ke pasar ingat namanya, ngomong dengan temennya nyambung lagi namanya. Karena diulang-ulang, masuklah ke dalam sistem belief, keyakinan. Sedangkan ceramah Bante cuma 30 menit di wihara, seminggu cuma sekali. Anda tahu bahaya tentang kemarahan? Iya, benar. Karena tidak diulang-ulang, jadi tidak menjadi keyakinan. Hanya jadi pengetahuan. Itulah ada tradisi, yaitu pengulangan. Makanya tradisi baca parita, sutta termasuk itu dari tradisi dulu, cara pendidikan dulu, ya. Itu caranya adalah dari pengulangan. Kenapa? Karena kalau itu diulang-ulang, maka akan menjadi keyakinan.
Kalau keyakinan itu sistemnya sudah jadi otomatis. Otomatis itu tidak usah pakai mikir, langsung. Mau marah, tidak boleh. Langsung otomatis. Kenapa? Sering diulang-ulang. Marah itu memalukan, marah itu memalukan, marah itu memalukan, marah itu memalukan. Mau marah? Bikin malu aja. Langsung otomatis, ya. Tapi beda lagi kalau Anda punya pengertian begini. Marah itu akan berwibawa. Marah itu akan berwibawa. Semakin marah semakin berwibawa. Orang akan segan dengan saya kalau saya marah. Maka dikit disenggol, bacok. Itu juga dari mana? Pengulangan. Maka kenapa tadi ditanyakan, kenapa meta tidak berkembang? Karena berhenti pada pengetahuan. Tidak direnungkan tentang bahaya dari kemarahan. Tidak direnungkan bahaya dari kebencian. Itu patut direnungkan. Jadi sebelum Anda menyampaikan, semoga saya berbahagia, semoga makhluk-makhluk di depan saya berbahagia. Sebelum kita menyampaikan itu, kita tahu landasannya, yakni tahu bahayanya. Kenapa Anda cuci tangan? Karena Anda tahu bahaya dari kekotoran. Ya, jadi kenapa meta sulit berkembang? Ya karena kita tidak merenungkan bahaya. Nanti dicoba ya. Ya, jadi kalau coba nih, ya kalau Anda pas nganggur nggak ngapa-ngapain, marah itu bikin buruk rupa, marah itu memalukan, marah itu akan kelihatan seperti orang tidak waras, marah itu akan membawa ke alam neraka. Kalau itu diulang-ulang, mau marah, tidak jadi. Anda boleh coba. Ya, Anda boleh coba. Ya. Jadi kalau Anda mau latihan yang baik, misalnya sabar, Bante latihan sabar kok sulit, Anda rubah tuh. Sabar itu indah, sabar itu banyak rezeki. Jadi nanti kalaupun ada hal yang membuat Anda tidak sabar, saya mesti sabar karena sabar itu indah. Sabar itu akan bawa rezeki. Kira-kira mau praktek sabar enggak? Ya. Itu salah satu, yaitu kebiasaan tradisi mengulang. Makanya baca parita diulang-ulang, baca sutta diulang-ulang. Ya, supaya apa? Masuk ke dalam bawah sadar. Dan ini sangat berguna, ya, berguna. Ya. Kalaupun seandainya orang di sekitar kita mungkin tidak tahu pancaran meta dari kita, itu urusan orang lain. Kapan hari ini, Pak, saya ngajar meditasi. Terus ada pertanyaan dari umat. Bante, kalau saya mengembangkan cinta kasih, kira-kira teman saya sebelah tahu enggak Bante? Kalau saya mendoakan dia, semoga dia berbahagia, kira-kira sebelah saya tahu enggak Bante? Ya saya bilang, kita tidak tahu yang di luar kita, tetapi kita tahu saat itu kita tidak membenci. Itu yang kita tahu. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita pengen, semoga makhluk bahagia, kira-kira tahu enggak? Terus ada umat yang tanya lagi, Bante di rumah saya punya anjing, anjing itu galak Bante. Terus saya pancarkan meta, semoga dia berbahagia, semoga dia berbahagia. Kok masih gonggong ya Bante? ya coba aja ditekunin, ya ditekunin, ya siapa tahu, kan kita tidak tahu. Karena dari yang kita yakini bahwasanya seperti Guru Agung Sang Buddha ketika berhadapan dengan Nalagiri, ya gajah yang mabuk itu, kan saat itu Sang Buddha mengembangkan meta. Mungkin sekarang meta kita belum, tapi dari hasil pelatihan-pelatihan ini akan menjadi kekuatan. Makanya ini sejalan dengan syair Dhammapada. Jangan pernah menganggap remeh perbuatan baik meskipun itu kecil, yang diibaratkan seperti tetesan air hujan. Semoga semua makhluk berbahagia, kecil, ya tidak apa-apa. Kalau itu diulang-ulang, maka akan menjadi sebuah keyakinan. Tidak ada kebencian. Kalau tidak ada kebencian, ya, kalaupun kita masih lahir kembali, tidak mungkin jatuh di alam menderita. Begitu ya.
Ya. Jadi kalau dengerin ceramah yang baik diulang-ulang supaya jadi keyakinan, ya. Ya, selanjutnya Pak Padma. Foto dulu Bante. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Padma Bante. Saya dari, mertua saya dari Jepara Bante. Ya, mertuanya. Duh, lepek. Nih, ikat aja. Benar, kan ada Rejoice 3-in-1. Bikin rambutku ternutrisi, harum, dan lembut. Rambut lembut gak pakai lepek. Rejoice 3-in-1. Dari 10 belenggu Dasa Samyojana Bante. Belenggu pertama Sakaya Diti, Wicikicca dan Silabata Paramasa Bante. Untuk seseorang mencapai tingkat kesucian Sotapanna itu kan harus mematahkan, melenyapkan, bukan hanya mengikis tapi melenyapkan belenggu 1, 2, 3 tadi Bante. Dan yang Bante tadi utarakan tentang Sakaya Diti, tentang pandangan, tentang keakuan, egoisme ini kok sulit untuk dihapus Bante ya. Jadi serasa bahwa pencapaian tingkat Sotapanna itu sangat sulit sepertinya. Karena belenggu 1 aja sudah sangat sulit Bante. Kalau melihat diri sendiri ini kan kadang-kadang keakuan itu masih tebal Bante. Jadi kalau ingat bagaimana keakuan ini kadang-kadang kita meditasi, coba untuk retreat, di dalam retreat vipassana itu kadang-kadang kita meditasi tapi kalau ada apa-apa kita hanya menonton diri sendiri. Saya bukan sebagai aku, tapi kita menonton diri sendiri, kita berada di luar melihat ke dalam diri. Tapi kenyataan setelah retreat itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tetap kita merasa ini milikku Bante. Nah, kesulitan gitu. Kita berhubungan dengan keluarga, ini istriku, ini anakku, ini rumahku misalnya gitu. Kok nggak bisa seperti orang-orang yang sudah mencapai kesucian Bante? Untuk mencapai mengikis keakuan itu gimana Bante ya? Apa mungkin dengan, kalau mau berdana ya mungkin kita tidak seperti dengan Anatabidika yang begitu tahu citawana, mau dibeli dia rela mengorbankan semua hartanya Bante sampai dia miskin gitu misalnya. Atau seperti kisah Bodhisattva Pangeran Wisantara Bante, dia bisa melepaskan, rela istrinya dilepas, hartanya, anaknya. Itu sepertinya dia tidak pernah berpikir ini saya pokoknya ketika orang memerlukan harta saya langsung dia kasih gitu Bante. Nah, kita belum bisa seperti itu Bante ya. Bagaimana ya Bante supaya keakuan ini bisa terkikis gitu Bante. Terima kasih Bante. Ya, sehubungan dengan Sakaya Diti, pandangan tentang diri yang kekal, ini sebetulnya kalau dipecah isinya ada 20. Menganggap ya 20 itu berasal dari 5 kali 4 ya. Apa itu? Tadi seperti disampaikan, kok sulit Bante? Iya, karena kita harus menyelesaikan 20 pekerjaan. Pekerjaan yang pertama adalah kita ini punya pandangan bahwasanya tubuh adalah diri. Diri adalah tubuh. Tubuh ada di dalam diri, diri ada dalam tubuh. Ini makanya prakteknya adalah vipassana.
Ini yang rupa, itu baru 4. Yang berikutnya perasaan. Perasaan adalah diri, diri adalah perasaan. Perasaan ada di dalam diri, diri ada dalam perasaan. Makanya kalau apa-apa dengan perasaan kita bergejolak. Kenapa? Karena kita punya anggapan perasaan adalah diri. Diri adalah perasaan. Perasaan ada di dalam diri. Diri ada di dalam perasaan. Udah berapa? 8. Sanya juga sama. Kita punya pandangan yang sama juga. Ya. Pengenalan adalah diri. Diri adalah pengenalan. Pengenalan ada dalam diri. Diri ada dalam pengenalan. Jadi berapa? 12. Bentukan-bentukan pikiran adalah diri. Diri adalah bentukan-bentukan pikiran. Bentukan-bentukan pikiran ada di dalam diri. Diri ada di dalam bentukan-bentukan pikiran. Jadi berapa? 16. 4 sisanya. Kesadaran adalah diri. Diri adalah kesadaran. Kesadaran ada dalam diri. Diri ada dalam kesadaran. Nah, jadi 20 kan. Jadi Sakaya Diti pandangan salah tentang adanya diri itu ada 20. Terus bagaimana kita sebagai perumah tangga untuk menyelesaikannya? Nah, ada salah satu. Kalau kita tidak mampu menggunakan pancakkhanda sebagai objek yang kita amati, kita bisa menggunakan salayatana. Salayatana itulah yang diamati. Pertanyaan yang pertama, salayatana ada berapa? 6. Ayatana itu landasan. Ada 6 landasan. Bagaimana pandangan kita tentang 6 landasan ini? Pertanyaan pertama, mata kekal atau tidak kekal? Ini loh, kita punya mata nih. Kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Dari mana Bante tahu kalau mata itu tidak kekal? Mata ini bisa minus. Kalau mata ini adalah kekal, mata ini tidak akan minus. Minusnya bisa bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau minusnya bertambah, kira-kira kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Ini mata tidak kekal. Objeknya mata apa? Bentuk. Apa yang kita lihat kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Apapun yang kita lihat tidak kekal. Makanya kadang-kadang kita kaget. Loh, kamu kok makin hari makin berubah ya? Dari mana? Oh, dari bentuknya kata dia. Oh, iya, karena bentuk juga tidak kekal. Nah, termasuk kesadaran. Kesadaran mata ini kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Kenapa? Saat Anda melihat, sesungguhnya indera Anda sisanya semua padam. Saat Anda mendengar, aslinya Anda tidak melihat. Makanya saat Anda fokus melihat, Anda tidak dengar. Sebaliknya, karena Anda fokus mendengar, saking fokus mendengar, ditanya, kamu lihat tak? Lihat siapa? Mata ini pun, kesadaran mata ini juga tidak kekal. Nah, dari situ sebetulnya kita belajar. Kalau mau mengikis tentang keakuan, ya, dari penggunaan objek yaitu salayatana. Itu dalam vipassana, saat melihat, ya, supaya kita tidak melekat. Mata tidak kekal. Telinga juga sama. Telinga kekal atau tidak kekal? Telinganya nih tidak kekal. Taunya dari mana telinga Anda tidak kekal? Bante, yang lalu itu volume 10 sudah cukup. Sekarang dinaikkan, ya. Telinga ini juga tidak kekal. Dari situ sebetulnya melihat tentang sebelum kita ke anatasannya, kita mengawali dulu dari anicasanya. Melihat secara langsung, janati pasati,
Ya, janati itu mengetahui, pasati itu melihat. Ya, mengetahui dan melihat langsung. Mata tidak kekal, rupa juga tidak kekal, kesadaran mata juga tidak kekal. Telinga juga tidak kekal, suara pun, suara kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Orang marah juga tidak selamanya, orang muji juga tidak selamanya. Suara juga tidak kekal. Kesadaran telinga kita pun juga tidak kekal. Hidung kekal atau tidak kekal? Hidung kita juga tidak kekal. Buktinya apa? Pilek. Pilek. Ini tidak kekal juga. Ya, jadi kalau kenapa hidung ini kok begini? Ini juga hidung tidak kekal. Ini juga disampaikan kalau nanti ibu bapak membaca Anggutara Nikaya kelompok 10 berjudul Girimananda Sutta. Itu ada tentang perenungan tentang anicasanya. Merenungkan tentang tubuh-tubuh ini, bagian-bagian dari tubuh, pintu-pintu indria tubuh ini pada dasarnya adalah tidak kekal. Objek-objek dari tubuh ini juga tidak kekal. Kesadaran yang ada di tubuh kita ini pun juga tidak kekal. Kalau semua yang ada di tubuh kita ini meliputi dari pikiran sampai apa yang ada dari luar, mata, telinga, hidung, lidah, sentuhan, semua tidak kekal, maka akan diikuti pengalaman tidak menyenangkan. Nah, biasanya kalau sudah sampai tidak menyenangkan, orang pada lari. Ikut vipassana sebetulnya supaya menembus duka dulu. Ikut vipassana duduk. Tubuh adalah tidak kekal. Sudah tahu tubuhnya nyut. Matras sudah tidak kekal. Ya, matras tadi menghasilkan pengalaman tidak menyenangkan. Awalnya menyenangkan. Matras itu menghasilkan pengalaman tidak menyenangkan kalau lama-lama. Nyut, kakinya nyut, matrasnya keras. Kesadarannya kuat di mana? Di tubuh. Napas masuk, napas keluar tidak kuat. Yang lebih kuat adalah nyut. Nah, padahal saat itu sebetulnya Anda mulai penembusan dhamma sebetulnya. Tapi karena kita punya parami yang masih belum sempurna, salah satunya adalah kanti parami yang belum sempurna, semangatnya juga masih belum sempurna, akhirnya mau kopi gratis? Mau dong, nikmati buy one get two di Fore pakai Kris Bank. Download Bank sekarang. Ketika duduk bersihan nyut. Akhirnya apa? Rubah posisi. Belum berdiri loh ya, rubah posisi. Bayangin nih, apakah kita tidak bisa? Bisa, selama kita punya usaha, selama kita punya kesabaran, kita bisa. Jangan pernah berkecil hati. Karena Sang Buddha katakan, kalau ini tidak bisa dicapai, maka Sang Buddha tidak mungkin mengajarkan. Karena ini bisa dicapai, maka Sang Buddha mengajarkan. Ya memang sesuatu yang berharga itu sulit. Makanya Arya Sangga itu juga permata kan. Sanggaratana itu kan permata. Kalau permata itu gampang dapatnya atau sulit? Permata. Saya pernah lihat permata itu sekali. Cuma dikasih lihat aja. Sekali. Dia cerita Bante ini 23 krat. Kecil. Ada kertasnya kecil. Cuma dikasih lihat. Itu yang kecil. Ya. Belum yang gede. Ya. Saya percaya itu permata, kenapa? Soalnya ada kwitansinya. Karena permata kan bisa juga plastik. Saya percaya, oh ini loh diamond, oh kecil nilainya tinggi. Dan itu cara mendapatkannya juga harus dibeli dengan harga yang mahal. Sama pencapaian Arya ya, Sotapati, Sakadagami, Anagami, Arhati mahal karena ini permata juga, ini Sanggaratana loh ya. Ratana itu permata, sesuatu yang berharga, mahal ya. Selain jumlahnya langka, cara mendapatkannya juga susah. Buddha Ratana nih, permata Buddha, untuk munculnya menjadi sama Sambuddha Pertapa Sumedha butuh waktu berapa lama? 4 asangkaya kapa, 100.000 kapa.
jadi permata Buddharatana. Nah, ini permata Sanggaratana. Sotapanna itu juga permata sangga loh ya. Ya, kan ada tuh. Kalau baca Sangga Nusati itu. Mereka adalah 4 pasang makhluk yang terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Ini ratana juga, ini permata. Gitu. Apakah kita bisa memperoleh permata itu? Bisa. Ya tadi, nanti ya, kalau Anda ke mall, kemudian lihat barang nih, supaya ya tidak terbawa oleh tanha, mata melihat bentuk. Bentuk ini tidak kekal. Saya bisa melihat ini karena ada kesadaran penglihatan. Terus kemudian duduk ada aroma seberah. Ini hidung juga tidak kekal. Aroma ini juga tidak kekal. Saya bisa mencium di sini karena saat itu saya punya kesadaran penciuman. Nah, jadi ibu bapak sekalian, kalau kita mau menekuni, ya kita bisa. Ya, maunya kan simpel. Ya, seperti di Sutta. Setelah Sang Buddha menyampaikan khotbah itu, berapa orang mencapai Sotapanna. Tapi kan kita belum tahu bagaimana usaha pendengar itu. Maka dalam hal ini ya nanti bisa dipakai. Kalau kita menggunakan pancakanda sebagai objek kesulitan, kita bisa menggunakan salayatana. Nah, orang yang berpraktek di sana, hal yang harus dilatih nih, pancaniwarana harus dihindari dulu. Mengatasi 5 perintah batin. Itu nanti ada di bagian dari Satipatthana Sutta, yang bagian yang keempat, namanya Dhammanupassana. Dhammanupassana itu berbicara tentang 1 niwarana, 2 pancakanda, 3 salayatana, 4 7 faktor pencerahan, 5 4 keberadaan Arya. Jadi sebelum pada 4 keberadaan Arya, kita berlatih dulu menekan 5 perintah batin. Ya, ini usaha untuk memurnikan pikiran. Setelah itu barulah kita menggunakan area observasi, yaitu apakah pancakanda ataukah salayatana. Itu diamati. Mata ini kekal atau tidak kekal. Ya, Anda lihat bentuk tubuh ini kekal atau tidak kekal. Nah, dari situ sebetulnya awalnya. Ya, dari anicasanya dulu. Nah, nanti bertahap. Ya semua proses ya. Bukan berarti hari ini kemudian saya ceramah kemudian Anda jadi Sotapanna. Ya. Maunya sih begitu ya. Ya, tapi kan semua pakai proses. Yang penting kita mendekatkan diri. Nah, perlu diketahui ya, ada 4 hal yang menunjang seseorang menjadi seorang Sotapanna. Ada 4 hal yang menunjang. Yang pertama, Sappurisa Sangsewa. Harus punya teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik ini adalah teman-teman yang selalu mengingatkan tentang ketidakkekalan. Ini kalau mau jadi Sotapanna nih. Jadi harus punya teman yang selalu mengingatkan tentang ketidakkekalan. Sappurisa Sangsewa. Jadi kalau mau ngajak kemana-mana, nggak usah ke sana. Itu cuma suara. Suara itu tidak kekal. Nah, betul memang begitu. Gitu. Mau diajak kepada kesenangan indriawi, teman yang baik itu mengentarkan tentang ketidakkekalan. Ayo ke sana, itu ada baru buka tuh. Alah, itu cuma rasa. Rasa itu tidak kekal. Nah, ini memang dikatakan begitu. Ini 4 hal yang akan menunjang seseorang menjadi pemasuk arus. Sappurisa Sangsewa, punya teman yang baik. Teman yang baik di sini adalah teman yang selalu mengingatkan tentang ketidakkekalan. Yang kedua, Saddhamma Sawanang. Saddhamma Sawanang itu berusaha untuk mendengarkan dhamma, suka untuk mendengarkan dhamma. Ini kalau mau jadi Sotapanna, ya, suka mendengarkan dhamma. Ketiga, Yoniso Manasikara. Setelah mendengar, berusaha untuk merenungkan. Apakah benar ini adalah sebab penderitaan? Apakah benar ini adalah penderitaan? Apakah benar ini jalan untuk mengakhiri penderitaan? Nah, dia punya pemahaman itu. Namanya Yoniso Manasikara. Dan yang keempat,
Dhammanu dhamma pati-pati. Apa yang sudah didengar, apa yang sudah dipelajari, dipraktekkan. Ini 4 penunjang kalau ingin menjadi seorang Sotapanna. Tapi saya kemarin tahun lalu ngisi retret di Bali, ada cerita lucu. Bante, saya masih pengen lahir kembali, ketemu dengan anak, ketemu dengan suami saya, Bante, saya belum buru-buru. Kata dia, gimana Bante kalau saya masih belum buru-buru begitu? Ya itu hak Anda, saya bilang. Ya, minimal Anda dari sekarang sudah tahu gambarannya. Kalaupun suatu saat Anda menderita, Anda tahu jalannya untuk mengakhiri penderitaan. Kalaupun sekarang belum tertarik, tidak ada salahnya, saya bilang begitu. Ada loh umat yang tanya begitu, gimana Bante kalau saya tidak tertarik untuk mencapai? Karena saya masih rindu pengen ketemu suami dan anak saya. Biasanya kan pertanyaan umat kan, bagaimana Bante cara cepat untuk mencapai Sotapanna gitu. Ya, jadi ibu bapak sekalian, ya itulah yang mungkin ingin saya sampaikan. Ya 4 hal tadi yang terakhir tadi itu juga perlu mendekatkan diri. Sapurisa sang sewa, punya teman-teman yang baik. Sadama sawanang, suka mendengarkan dhamma. Yoniso manasikara, apa yang sudah didengar cobalah direnungkan supaya muncul kebijaksanaan. Dan yang keempat, dhammanu dhamma pati-pati, apa yang sudah dipelajari ya dipraktekkan. Begitu ya. Mengenai tentang Dhammasakaca yang disampaikan oleh Bante pada hari ini sangat luar biasa. Tentang sakit ya Bante ya. Saya sebenarnya ini kan beberapa hari ini sakit. Sampai pada titik yang napas itu susah gitu loh Bante. Terus saya selalu ingat kalau tubuh jasmani ini sakit, diusahakan pikiran tidak sakit. Itu berulang-ulang direnungkan, tapi lama-lama tetap aja ada kebencian. Kok bisa gini nggak sembuh-sembuh gitu. Terus sampai obat itu ganti-ganti gitu kan Bante, timbul kebencian lagi gitu. Nah itu kan berarti masih melekat terhadap aku Bante. Tapi pertanyaan saya di sini Bante, tadi mengatakan kalau sakit bisa disembuhkan, usia itu bisa diperpanjang. Kemudian demikian pula tua bisa dengan memakai skincare atau apa gitu Bante ya, diperlambat. Nah untuk sekarang ini kan banyak sekali saya lihat artis-artis, bahkan bukan artis-artis saja, orang yang punya kekayaan itu bisa menghambat penuaan Bante. Di dalam Buddhis itu apa melanggar dhamma atau tidak Bante? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nah, sebetulnya tentang sakit dulu. Banyak faktor yang menyebabkan sakit. Ya, salah satu dari 4 hal ini juga berperan. Yang namanya rupa ini tubuh. Tubuh itu terbangun oleh 4 hal. Jadi kalau tubuh kita sakit, 1, bisa karena pengaruh C, pikiran kita, cita. Mungkin kita bisa sakit tubuh juga karena kita banyak mikir. Itu 1. U, bisa karena cuaca, utu. Ya, jadi kita bisa sakit karena ada perubahan cuaca, panas, dingin. Nah, ini cuaca utuh. K, karma buruk kita sedang berbuah. Nah, Bante kan saya tidak banyak mikir, cuacanya juga baik, di rumah juga ada AC, tapi kan kita tidak tahu karma buruk berbuah. Dan yang keempat A, ahara, salah makan. Jadi tubuh ini bisa sakit ya karena 4. Kalau disingkat cuka, C, cita, U, utu, K, karma, A, ahara. Jadi kalau tubuh kita kok sakit, bisa jadi karena pikiran,
Oh, saya udah latihan baca parita Bante supaya tenang. Setelah saya baca parita tenang, saya sembuh. Oh, berarti sakitnya itu sakit pikiran. Kemudian, oh Bante setelah suasana makin hari ini banyak cerahnya, ini kok jadi seger ya Bante, tidak pilek-pilek. Ah, ini utuh cuaca. Nah, kalau ini karma ini kita tidak tahu kapan berbuah. Karena kita tidak tahu perbuatan pelanggaran sila pertama, kita tidak tahu berapa banyak, kita tidak tahu. Karena sakit itu kaitannya dengan pelanggaran sila pertama. Ya. Kemudian makan. Ya, ini juga mempengaruhi. Ini urusan sakit supaya kita tahu kenapa ya tubuh ini sakit. Nah, supaya tahu. Nah, salah satu hal yang perlu dilatih ya untuk perumah tangga, kalaupun sakit minimal pikirannya dilatih tenang. Ya, dilatih tenang. Ya, apakah meditasi, apakah baca parita, ya, dilatih. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya tentang apakah melanggar sila, ataukah apakah tadi apa? Apakah melanggar gitu ya? Sebetulnya bersolek itu tidak melanggar kalau tidak menjalankan atas sila. Ya kan? Kan atas sila itu kan ada tuh malaganda, wilepana, darana, mandana, wibusanatana. Ya, kalau sedang menjalankan uposata sila, ya sebisa mungkin hari itu ya jangan pergi ke tempat ya apa tadi? Ya perawatan itu, gitu. Ya kalau hari-hari biasa perumah tangga ya lumrah. Kalau melakukan perawatan ya lumrah, tetapi mesti sambil dimengerti tentang pandangan ya ini bukan milikku. Saya merawat ini tujuannya untuk membantu. Karena kalau tidak dirawat ya ndak elok. Jangan kemudian Bante, kata Bante kan tubuh ini bukan milikku. Seminggu ndak mandi gitu ya. Seminggu ndak mandi, rambut dibiarkan terurai. Ya, kemudian mengklaim kata Bante kan tubuh ini bukan milikku, ya saya biarkan sealami mungkin. Ya itu namanya tidak bijak. Kenapa? Ya sebagai manusia kita juga punya kebijaksanaan namanya atanyo, tahu diri juga. Ya, tahu diri. Ya bukan berarti kemudian ini bukan milikku. Kemudian punya baju. Dari pertemuan kemarin putih, pertemuan berikutnya putih, dan aromanya juga makin hari makin sedap juga. Terus ditegur sama temennya, ini bajumu berapa lama? Ya sudah dari baru. Kok enggak pernah dicuci? Lah kata Bante kan ini kan bukan milikku. Ya bukan begitu juga. Nah, takutnya nanti malah jadi micaditi di situ, pandangan keliru yang baru. Wah, kemudian berhari-hari tidak gosok gigi. Ya tidak gosok gigi. Kenapa kok tidak digosok? Nanti kalau terlalu bersih, menghasilkan pengalaman menyenangkan, nanti saya mengklaim ini adalah gigiku. Jadi saya biarkan kotor. Ya bukan begitu juga. Ya, jadi jangan sampai muncul pandangan keliru yang baru lagi. Tetap tubuh ini dirawat sebagaimana mestinya, tetapi harus dipandang tubuh ini bukan milikku. Tetap dirawat loh ya. Jadi jangan sampai nanti sakit dibiarin, pilek dibiarin. Ya, kita harus bijaksana, ya bijaksana. Jadi sejauh kalau kita pun bersolek, sejauh kita saat itu tidak menjalankan 8 sila ya perumah tangga ya boleh saja. Dasarnya di situ. Ya. Bisa dimengerti ya.